Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Kevin Negat, inilah Hot Ekonomi. Setiap tahun kegiatan mudik digelar, orang-orang berbondong-bondong pulang ke kampung halaman atau mengunjungi sanak saudara di daerah. Ada efek ekonomi yang ikut serta dalam aktivitas mudik, termasuk menggerakkan investasi di daerah. Kegiatan mudik yang dilakukan setiap tahun ternyata mempunyai dampak ekonomi yang signifikan. Tahun ini Bank Indonesia memprediksi peredaran uang bisa mencapai 167 triliun rupiah selama Lebaran, atau naik 14% dibandingkan peredaran uang selama Lebaran tahun lalu yang sebesar 147 triliun rupiah. Perputaran uang yang berjumlah sebesar itu tentu diharapkan mampu menggerakkan ekonomi dan tidak melulu dipakai untuk hal-hal konsumtif. Daerah-daerah tujuan mudik harus merasakan dampak ekonomi mudik. Tidak hanya soal belanja para pemudik, tetapi harus mampu mempercepat kegiatan ekonomi di daerah-daerah. Pemerintah daerah perlu melahirkan kebijakan khusus dan spesifik untuk menampung dan mengoptimalkan aliran dana sebagai efek mudik tersebut. Sebagai contoh, pemudik mampu berinvestasi di daerah-daerah asal melalui usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hingga ke sektor-sektor lain seperti pertanian dan kegiatan ekonomi berbasis daerah lainnya. Kita tentu berharap semakin banyak aktivitas ekonomi di daerah dan di desa-desa. Penyerapan tenaga kerja pada gilirannya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat dan umat di daerah. Perang terhadap kemiskinan dan pengangguran di daerah-daerah beralasan. Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat pengangguran di desa masih sangat tinggi, yaitu 5,33%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di desa sebanyak 17,28 juta orang atau sekitar 13,96%, atau jauh lebih besar dari tingkat pengangguran secara keseluruhan, yaitu 10,70%. Sebuah masalah serius yang harus segera dicarikan solusi efektif dan berkesinambungan. Selain itu, musim mudik yang juga meliputi Lebaran berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat yang meningkat turut berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semua ini bisa dicapai dengan catatan inflasi terjaga mengingat peredaran uang yang begitu besar. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak, terutama tim pengendali inflasi daerah, untuk memastikan harga-harga tidak naik tanpa bisa dikendalikan. Semua peluang itu mengandaikan kegiatan mudik yang aman dan selamat berjalan lancar. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur dan transportasi mudik siap dan aman, apalagi setelah melihat kecenderungan pemudik yang semakin banyak menggunakan jasa maskapai penerbangan. Kita pasti berharap mudik menjadi momentum yang bisa dipakai untuk semakin melambungkan ekonomi nasional, serentak semakin memperdalam penetrasi investasi di daerah-daerah di tanah air. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Aktivitas mudik yang menjadi tradisi tahunan menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak hanya memuat dimensi kultural atau sosial budaya dalam hidup bermasyarakat. Mudik juga membawa efek ekonomi dengan potensi yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi. Pada tahun ini, Bank Indonesia memprediksi uang yang beredar hingga 167 triliun rupiah. Bagaimana jaminan keselamatan ketika mudik dan apa saja yang bisa diefektifkan selama mudik dan Lebaran di daerah-daerah? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus dan juga ada pengamat transportasi Joko Setiawarno. Pak Joko dengan juga Mas Heri, terima kasih telah hadir bersama kami di Hot Ekonomi. Saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, menurut Anda sendiri dampak ekonomi apa yang dibawa ketika aktivitas mudik ini berlangsung setiap tahun? Dan kalau kata Bank Indonesia bahkan uang yang beredar saja jumlahnya 167 triliun rupiah kurang lebih ya, bagaimana Mas Heri? Ya, jadi memang benar. Jadi efek ekonomi mudik ini sangat signifikan. Bayangkan saja kita kenal selama ini dana desa ya yang jumlahnya 60-70 triliun itu kalah
dengan aliran dana mudik yang jumlahnya itu bisa mencapai ya tadi 167 triliun ya karena akibat ada kegiatan mudik ini. Jadi potensi ekonomi yang bisa diperoleh ya karena adanya mudik ini sangat besar begitu. Pertama dari potensi meningkatkan konsumsi masyarakat di pedesaan, meningkatkan sektor-sektor produksi UMKM ya industri kecil mikro di pedesaan di daerah-daerah itu juga sangat berpotensi untuk ditingkatkan. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemerintah daerah bisa memanfaatkan potensi dan peluang itu dengan cara tadi menyiapkan dunia usaha yang ada di daerah supaya mampu untuk menyiapkan apa yang nanti akan diminta oleh para pemudik. Tentu kan kita kalau mudik pasti mengeluarkan sejumlah uang untuk belanja untuk konsumsi. Nah, itulah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Ya banyak yang harus disiapkan mulai dari infrastrukturnya, kemudian juga bagaimana memperkuat dunia usaha di daerah supaya mampu untuk mensuplai barang-barang ataupun jasa-jasa yang diperlukan oleh para pemudik. Jadi setidaknya itu yang bisa digambarkan secara singkat. Efek mudik ya secara umum itu sangat. Biasanya Mas Heri kalau orang-orang mudik begitu ya membawa uang banyak begitu ya, mereka udah dapat THR begitu yang udah ditunggu-tunggu. Mereka ketika sampai di tujuan asal mereka masing-masing itu kampung halamannya itu, mereka biasanya menggunakan uangnya itu apakah memang seperti yang Mas Heri bilang ini memang tujuannya untuk investasi, tapi kan ada juga ciri-ciri yang kadang-kadang hanya untuk belanja aja. Nah ini bagaimana? Jadi kalau selama ini kita lihat tradisinya ya, pemudik ini membawa sejumlah uang dari kota ke desa ini dipergunakan ya sebagian besar untuk konsumsi, untuk membeli oleh-oleh yang nanti akan dibawa lagi ke kota, kemudian juga dibagikan ke sanak saudara atau famili yang nanti juga pada akhirnya akan dikonsumsi. Jadi peningkatan konsumsi di masa mudik ini ya sebelum Lebaran dan setelah Lebaran ini peningkatannya cukup signifikan. Makanya biasanya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi nasional di semester atau di triwulan yang berhimpitan dengan hari raya Lebaran ini pertumbuhannya meningkat. Begitu juga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi secara spasial. Ini biasanya terjadi peningkatan. Nah, inilah efek ya daripada aliran dana dari kota ke desa. Ya, bayangkan kalau tahun lalu saja yang mudik itu katakanlah ada sekitar 30 juta orang. Kalau satu orang bawa uang 3 juta, maka itu sudah 90 triliun rupiah yang dibawa ke desa. Itu sudah lebih besar daripada dana desa. Jadi ini potensinya sangat besar. Nah, jadi harus disambut dengan baik oleh para pemerintah daerah. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, menurut Anda karakteristik dari pemudik kita itu memang seperti itu ya Pak Joko? Kita membawa uang begitu banyak sampai daerah, tapi sebagian besar jangan-jangan mereka pakai hanya untuk konsumsi aja nih, tapi kemudian berinvestasi, tapi kemudian untuk menggerakkan sektor-sektor seperti yang Mas Heri bilang mungkin jangan-jangan kurang. Menurut Pak Joko gimana? Ya, ketika mudik ini sebenarnya kan yang dilakukan oleh pemudik ini dalam perjalanan tidak hanya sampai tujuannya. Dalam perjalanan pun dia sudah membagi uang itu ya. Makanya tumbuh usaha-usaha yang tiban kalau di Jawa ya. Jadi orang jualan tiba sepanjang jalan. Nah, mungkin saat ini ketika ada jalan tol nggak nampak, tapi kalau kita di jalan non tol itu muncul ya usaha-usaha baru. Artinya di situ muncullah ekonomi baru sepanjang perjalanan itu. Dan itu memang diberikan. Nah, ketika mereka memang nanti sampai di daerah ya. Nah, ini memang tingkat konsumtifnya cukup tinggi. Ya, kalau mereka umpamanya tidak menggunakan kendaraan pribadi, mereka di daerah kan sewa kendaraan. Ya. Nah, jadi usaha-usaha sewa kendaraan daerah ini boleh katakan sekarang ya kalau cari kendaraan agak susah ini. Habis itu artinya muncul ya. Kemudian kalau di daerah mereka juga para pemudik itu mereka biasanya berwisata. Nah, wisata itu juga muncul lagi hal yang baru lagi ya. Mereka muncul. Nah, cuman persoalannya tadi Mas Amal bilang di daerah itu mestinya kepala daerah harus jeli ya, membuat pariwisata itu juga menjadi menarik sehingga pemudik ini juga tidak, katakanlah mereka hanya banyak menggunakan kendaraan pribadi, bagaimana mereka mengelola angkutan umum, artinya sebanyak mungkin orang menuju daerah wisata. Yang terjadi itu biasanya di daerah hari kedua itu jalannya macet.
Nah, jadi kan habis uangnya harus sebenarnya katakanlah harus lebih dari 2 tempat wisata hanya bisa 1. Nah ini efeknya tadi karena kemacetan tadi. Tapi kalau seandainya saya bilang kalau saluran transport ini ada angkutan umum massal sampai daerah wisata, mereka menggunakan itu bergeraknya jauh lebih besar. Baik, Pak Joko, salah satu juga yang kita ingin tanyakan itu adalah mengenai infrastruktur transportasi. Kita tahu pada saat menjelang Lebaran ini paling tidak Kementerian PU begitu ya, dan juga Kementerian Perhubungan mengebut begitu semua infrastruktur transportasi, jalan tol, semua dikebut paling tidak memang untuk mengejar mudik. Apakah ini memang juga menurut Anda salah satu efek yang dirasakan karena mudik itu jadinya akhirnya infrastruktur jadinya lebih maksimal, itu jadi lancar begitu menurut Anda? Sebenarnya gini, kalau masalah jalan, kalau jalan yang rusak itu efeknya karena muatan lebih ya. Tapi memang ini belum nampak hasilnya tahun ini, karena tahun ini kan baru istilah rekonsiliasi pengambil alihan fungsi jembatan timbang yang dulunya memang ada tapi tidak berfungsi maksimal. Nah, artinya dengan sekarang pengelolaan jalan timbang di pusat, itu harapannya ke depan perbaikan jalan tidak seperti sekarang. Artinya yang nggak usah nunggu Lebaran, kalau memang jalannya bagus kenapa enggak gitu kan. Nah ini belum nampak. Paling saya pikir nanti kalau jembatan timbang pengelolaan sudah bagus ya, kemudian nanti muatan lebih itu sudah bisa terkendali, ya tidak banyak seperti ini lagi harapan ke depannya. Tetap ada namanya pemeliharaannya, jalan ada. Tapi tidak mesti kok mendekati Lebaran terkesannya kan kayak asal-asalan aja nanti kan target itu. Tapi mengejar target sekarang infrastruktur untuk jalan tol itu memang salah satu tujuan ya, karena sudah program lama dan itu memang harus selesai. Baik. Salah satu kemudian yang mempersyaratkan supaya para pemudik ini betul-betul menghabiskan uangnya paling tidak di daerah asal kan juga infrastrukturnya juga harus baik ya Pak ya, supaya uangnya itu nggak habis di jalan duluan itu untuk membeli BBM gitu kurang lebih. Tapi menurut Pak Joko infrastruktur jalan tol kita tidak hanya jalan tol tapi infrastruktur transportasi kita yang untuk memudahkan para pemudik ini sampai di tujuan asalnya sudah siap. Tapi biasanya siap tidak siap harus siap gitu kan. Artinya memang dikondisikan ya dikebut, mereka kerja semangatnya luar biasa itu kan. Artinya bukan hanya tol yang non tol, mereka harus perbaiki sampai ke wilayah pedesaan itu biasanya seperti itu. Nah cuman persoalannya itu selalu berulang tiap tahun. Nah itu yang kita lihat sangat disayangkan kalau hanya uangnya untuk perbaikannya, tapi kok uangnya bisa digunakan untuk Pemda untuk perbaikan, katakanlah untuk menarik perbaikan lokasi wisata, itu kan jauh lebih baik kan, biar orang mudik ini tiap tahun nggak lihatnya itu saja kan ada hal yang baru lagi. Oke. Bagaimana dengan beberapa pembukaan tol baru begitu yang mungkin bersifat fungsional? Nah ini Pak Joko. Nah menurut Anda Pak Joko ini terkesan agak dipaksakan atau memang seharusnya dibuka atau seperti apa menurut Anda? Fungsional itu ada 2 jenisnya, ada fungsional menggunakan land concrete itu akan terbuang ya, tapi ada fungsional memang dia sudah lapisan rigid pavement, jadi sudah bisa sebenarnya digunakan operasional, cuman karena belum dilakukan uji laik jalan tidak boleh, artinya memang harus gratis lah ya. Nah itu yang pakai land concrete itu kalau di Pantura itu hanya dari Brebes Timur sampai dengan Pekalongan dan Oleri aja, tapi kalau sudah masuk ke Bawen, Salatiga, kemudian dari Solo ke Kertosono itu sebenarnya sudah menggunakan rigid pavement, jadi sebenarnya jauh lebih baik lah. Oke, baik. Tapi apakah memang semua orang sudah cukup paham dengan digital payment, Pak Joko? Belum. Jadi payment itu artinya lapisan perkerasannya lapisan keras ya, yang lebih kaku, lapisan kaku, jadi tidak pakai aspal, itu memang lebih kuat untuk tahan lama. Baik. Nanti setelah Lebaran biasanya nanti operasional sudah bayar, nah sekarang belum. Masih gratis begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kalau kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Ekonomi akan segera kembali.